Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning dimanapun para pendengar berada. Bersukacita pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dan kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan melalui perenungan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu ketika mereka masih menatap ke langit sementara ia pergi, lihatlah ada 2 orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga." Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini buat berkat baru, kesempatan baru yang Tuhan beri buat kami. Dan pagi hari ini kami juga rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan mengurapi kami. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pengharapan akan kedatangannya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan, setelah kebangkitannya, Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid dan berbicara banyak hal berkaitan dengan kerajaan Allah. Para murid masih saja belum dapat benar-benar memahami akan pemulihan mesianik bagi Israel. Mereka masih saja memikirkan pemulihan secara jasmani. Namun, Yesus membuka pemikiran mereka bahwa pemulihan itu bukan hanya masalah kerajaan duniawi. Orang Israel sejak zaman Perjanjian Lama terus saja menantikan seorang Mesias yang diurapi, yang akan memulihkan kerajaan Allah, membawa keadilan dan membebaskan umat dari penindasan. Dan Yesus menggeser fokus dari kerajaan politis ke kerajaan rohani yang dimulai dengan turunnya Roh Kudus. Yesus memberitahukan bahwa Mesias yang dinanti sudah datang, yaitu Ia sendiri, dan akan kembali datang yang kedua kalinya bagi mereka di dalam perspektif yang baru. Maka untuk itulah Yesus harus naik ke surga terlebih dahulu agar Roh Kudus bekerja dengan leluasa dan Ia mempersiapkan segalanya menyambut para pengantinnya. Kenaikan Yesus menghubungkan janji lama Israel dengan janji baru bagi gereja. Pengharapan mesianik tidak berhenti di Israel, tetapi mencapai puncaknya di dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kenaikan Yesus ke surga bukan peristiwa Allah meninggalkan umatnya, namun sebagai bentuk pemeliharaan yang kekal. Ia naik ke surga, namun rohnya akan tinggal bersama-sama dengan manusia, memberi kuasa untuk umatnya hidup di dunia sambil terus menantikan kedatangannya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Kristus akan kembali, maka seharusnya kita tidak hanya hidup sekedar hidup untuk dunia ini saja. Tidak hanya mengejar kesenangan duniawi saja, yang berupa makan, minum, pakaian, kekayaan, jabatan, ataupun kedudukan. Namun hidup dengan kesiapan menanti kedatangannya. Ibarat kita sedang menanti pesta pertemuan dengan pengantin pria dan kita umatnya adalah pengantin perempuan. Kita sebagai umat Tuhan menanti sambil berhias, merawat diri serta mempersiapkan diri menyambutnya. Menanti kedatangan Kristus bukan hanya sekedar menunggu, tetapi sebuah persiapan diri untuk hidup di dalam sebuah kekudusan. Hal ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian pula ketika kita menanti
kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Dia akan melakukan sebuah pemulihan kita sebagai orang-orang Israel rohani, hidup di dalam pengharapan yang sama untuk menantikan Mesias datang kedua kalinya, untuk memulihkan seluruh umat ciptaannya. Maka kita sebagai umat ciptaannya, kita akan menanti Dia dengan tetap beriman teguh dan dengan tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa hidup kami ini bukan hanya berhenti di dunia ini saja, tetapi kami akan menanti sebuah pengharapan kekal di dalam Kristus. Kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya untuk membawa kami kepada kekekalan hidup. Maka biarlah kami Tuhan boleh bertanggung jawab atas kehidupan kami di masa kini untuk mempersiapkan diri masuk di dalam kehidupan kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau akan memberkati kami, memberi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, hidup di dalam kekudusan dan tetap beriman, percaya teguh kepada Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah pada pagi hari ini turun atas kita segala berkat, kasih, anugerah, damai dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.